Kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring seni budaya di semester genap. Untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke bab 9, yaitu seni grafis. Untuk alur pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian lihat dalam peta berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat dicapai setelah kalian mengikuti pembelajaran daring hari ini, yang pertama, siswa mampu mendefinisikan pengertian seni grafis. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasikan berbagai jenis karya seni grafis. Siswa mampu mengidentifikasikan beragam alat dan bahan berkarya seni grafis. 4. Siswa mampu mengklasifikasikan beragam karya seni grafis. Dan yang kelima, siswa mampu berkarya seni grafis dengan menggunakan salah satu teknik dalam seni grafis untuk dipamerkan secara berkelompok. Agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik, diharapkan siswa semuanya mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, dan juga simak baik-baik video ini sampai pembelajaran selesai. Selamat belajar! Mari kita amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Setelah kalian mengamati dengan seksama, menurut kalian apakah perbedaan teknik yang ada di dalam gambar tersebut ya? Berikan komentar kalian secara singkat di dalam buku catatan kalian. Apakah kalian pernah mendengar apa itu seni grafis? Iya, istilah seni grafis dikenal dengan seni mencetak. Grafis berasal dari bahasa Yunani graphein, yang berarti menulis atau menggambar. Istilah grafis dari bahasa Inggris adalah graph atau graphic, yang berarti dapat membuat tulisan, lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Seni grafis merupakan karya seni dwimatra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dengan menggunakan teknik cetak sehingga memungkinkan pelipat gandaan karyanya. Ini yang dinamakan seni grafis. Dimaksud di sini adalah berupa negatif film yang bisa menciptakan bentuk, gaya, warna ataupun ragamnya yang sama. Pembagian jenis seni grafis dilakukan berdasarkan teknik pembuatannya. Bahan dan alat yang dipakai juga beragam sesuai teknik yang digunakan. Berikut jenis-jenis seni grafis berdasarkan teknik pembuatannya. 1. Cetak tinggi, 2. Cetak dalam, 3. Cetak datar, dan yang keempat adalah cetak saring. Cetak tinggi. Cetak tinggi atau teknik cetak relief atau juga disebut teknik cukil menggunakan klise atau alat cetak yang menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Teknik cetak ini juga dikenal dengan sebutan cetak timbul atau teknik cungkil. Pembuatan cetakan dengan cara mencukil bahan, biasanya kayu atau karet, agar dapat mencetak gambar yang diinginkan. Contoh dari cetak tinggi adalah stempel. Stempel merupakan salah satu alat untuk mencetak gambar atau tulisan dengan teknik cetak tinggi. Cetak tinggi di sini dengan memanfaatkan bentuk atau permukaan yang paling tinggi, dapat kita lihat adanya gambar atau tulisan yang timbul, yang nantinya akan menghasilkan suatu gambar atau tulisan pada benda yang diberi warna. Cetak dalam atau intaglio print. Jika cetak tinggi bagiannya menonjol, maka cetak dalam membentuk gambar atau tulisan pada bagian yang menjorok ke dalam klise. Beberapa contoh cetak dalam antara lain seperti Etsa, Mesotin,
dry point, dan lain sebagainya. Cetak dalam dibuat dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditoreh hingga menghasilkan goresan yang dalam. Tinta lalu dituangkan, diratakan atau dirolkan pada bagian yang dalam tersebut. Kertas yang sudah dilembabkan dengan air lalu diletakkan di atasnya. Tinta akan melekat pada kertas dan terbentuklah gambar atau tulisan sesuai yang diharapkan. Alat yang dipakai untuk menorehkan dapat berupa pahat grafis, paku, jarum, gurin, atau logam runcing. Cetak datar atau planografi print. Cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Cetak datar adalah memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar. Klise cetak ini menggunakan batu cadas, limestone. Selain batu, sekarang dapat juga menggunakan lempengan logam atau seng untuk memperingan proses kerja. Planografi atau cetak datar, di mana matriks permukaannya tetap, hanya mendapatkan perlakuan khusus pada bagian tertentu untuk menciptakan image atau gambar. Teknik ini meliputi litografi, monotype, dan teknik digital. Cetak saring atau sablon. Cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dasar nilon atau sutra silk screen. Cetak saring ini disebut juga sablon. Teknik sablon sering digunakan di berbagai media seperti kaos, plastik, kertas, kaca, kayu, dengan menggunakan alat bantu berupa screen atau sering juga disebut film sablon. Berkarya seni grafis. Proses pembuatan cetak tinggi. Bahan dan alat cetak tinggi. Bahan: satu, seperti halnya papan sebagai alas, hardboard atau papan MDF, tinta atau cat cetak offset, kaos, kain, atau kertas. Jika diperlukan, ditambah cat pengering agar pengeringan lebih cepat. Itu adalah bahan-bahannya. Dan selanjutnya adalah peralatan. Yang pertama seperti halnya pensil, gunting, pisau cutter, wood cut, dan pahat atau pencungkil kayu digunakan untuk membentuk gambar pada plat atau klise cetak. Silahkan kalian bisa lihat, ini adalah salah satu contoh pembuatan karya menggunakan cetak tinggi. Untuk uji kompetensi pengetahuan, silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian.
Yang pertama, jelaskan secara singkat tentang seni grafis. Yang kedua, sebutkan 2 contoh hasil cetak tinggi yang digunakan sehari-hari. Yang ketiga, sebutkan 3 bahan cetak tinggi. Demikian pembelajaran daring hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap semangat belajar.